Selamat pagi. Pertemuan ketiga mata kuliah paket program niaga akan mempelajari tentang pengenalan fungsi dan menu-menu dari aplikasi Microsoft Office Word. Nah, Microsoft Word ini merupakan software pengolah kata atau word processing yang menjadi bagian dari Microsoft Office Suite dan dibuat oleh Microsoft Corporation. Nah, ada 3 paket utama dari produk Microsoft Office ini. Yang pertama itu Home and Student, kemudian Home and Business, kemudian yang ketiga itu Professional. Nah, sebenarnya kegunaan dari aplikasi Microsoft Word ini ada banyak sekali, tidak hanya sekedar untuk mengetik, tapi ada banyak pengolah kata yang bisa kita lakukan selain untuk membuat surat, membuat desain undangan, memanfaatkan mail merge, kemudian membuat menuliskan penelitian atau skripsi, tesis, dan sebagainya. Sebenarnya masih banyak lagi fungsi-fungsi lain yang ada dalam si pengolah kata ini, Microsoft Office Word. Nah, kita akan mempelajari yang pertama, ini adalah bagian untuk Quick Access Toolbar-nya. Kemudian bagian ini merupakan bagian untuk menu ribbon. Jadi terdapat menu maupun submenu di dalamnya, mulai dari menu file sampai ke view. Kemudian di setiap menu ini terdapat sub-sub menu. Nah, selanjutnya di bagian kiri ini adalah navigation pane. Di bagian tengah itu adalah area kerja, dan yang bagian kanan kalau kita tampilkan itu adalah bagian panel kanan. Nah, untuk bagian bawah itu bagian untuk status bar-nya. Nah, kita akan bahas pertama untuk yang dari menu ini yang biasa kita gunakan ini untuk save. Jadi selain kita bisa arahkan kursor ke sini untuk mengetahui ini fungsinya untuk apa, di dalam Microsoft Word juga ada banyak shortcut gitu. Nah, yang pertama untuk filenya ini ada banyak sekali ini untuk membuat halaman kerja baru, untuk membuka file yang sudah ada, menyimpan dengan format berbeda, mencetak, mengekspor, kemudian ada pengaturan, dan sebagainya. Nah, untuk yang home, ini biasanya kita paling sering gunakan di sini untuk ini ada untuk paste. Jadi kalau kita mengkopikan sesuatu, kita pastekan di mana. Ini ada fungsi untuk memindahkan hasil yang kita copy tadi. Kemudian ini format painter. Format painter itu digunakan misalnya ada penulisan yang formatnya ingin kita ikuti seperti penulisan yang awal atau yang sebelumnya. Nah, kita tinggal blok, gunakan format painter, lalu blok bagian yang baru, kemudian nanti hasilnya akan sama dengan format tulisan yang sebelumnya gitu. Nah, di sini ada jenis font type, kemudian di sini ada font size, ukuran fontnya. Ini ada untuk menambah dan mengurangi ukuran. Ini untuk mengatur huruf, mau huruf kapital, huruf yang lowercase, dan seterusnya. Kemudian ini untuk bold atau shortcutnya itu Ctrl B. Ini untuk italic, untuk memiringkan dari huruf atau kata. Kemudian ini underline untuk menggarisbawahi. Nah, ini untuk penggunaan beberapa, ini untuk superscript dan ini untuk subscript-nya. Nah, ini masih banyak lagi. Ini untuk warna fontnya, kemudian ini ada efek di fontnya dan seterusnya. Nah, kalau kita klik di sini itu masih banyak sekali pengaturan yang bisa kita lakukan nih, strict rule dan seterusnya. Nah, berbagai efek ini biasanya kalau kita membuat desain itu pasti akan kita gunakan itu. Nah, selanjutnya di bagian sini itu untuk pengaturan paragraf. Nah, di sini ada bullet library untuk penggunaan poin-poin, biasanya kita gunakan bullet atau numbering. Nah, ini untuk penomoran nih, biasanya kalau untuk penulisan yang cukup banyak, contoh skripsi ini pasti kita akan gunakan juga. Ini untuk masih sama, ini untuk list atau daftar-daftarnya. Kemudian di sini ada untuk paragraf yang rata kiri. Nah, biasanya kita gunakan tuh shortcutnya Ctrl L. Selanjutnya yang ini untuk paragraf yang kita akan letakkan di tengah-tengah, dia paragrafnya teratur di tengah,
atau center, shortcutnya Ctrl E. Kemudian ini untuk paragraf yang kita atur dia rata kanan gitu, Ctrl R. Kemudian ini justify kalau kita pengen kanan kiri itu rata. Nah, ini juga ada pengaturan untuk spasi baris. Gitu. Ini pengaturan spasi baris. Selanjutnya ini untuk warna dari paragrafnya. Ini ada border. Jadi kalau misalnya kita pengen memberikan border di tulisan di halaman kerja itu. Kemudian ini ada berbagai heading. Nah, untuk materi heading ini tetap kita akan pelajari nanti fungsinya untuk apa. Selanjutnya ini ada beberapa menu untuk find, mencari kata atau kalimat. Kemudian ini untuk replace. Ini untuk memilih objek atau teks di sini. Kemudian ini ada menu insert. Menunya banyak sekali. Ini yang pertama untuk penggunaan cover. Jadi kalau kita pengen cover template by design dari Microsoft, kita bisa gunakan ini. Kemudian kalau mau kita tambahkan lagi, pengen lebih banyak cover lagi, kita bisa akses online di sini untuk bisa menambahkan lebih banyak lagi cover untuk halaman. Kemudian kalau kita klik di sini itu otomatis langsung jadi gitu covernya. Kita tinggal mengisikan informasi-informasi di covernya. Kemudian selain cover juga ada ini untuk kita akan buat halaman kosong. Dan ini ada page break. Ini kalau kita mau buat penomoran itu nanti ini akan kita bahas lebih lanjut juga. Kemudian ini ada untuk menyisipkan tabel yang kita akan sisipkan. Ini berapa baris dan kolomnya. Kemudian untuk menyisipkan gambar, menyisipkan bentuk-bentuk seperti ini, menyisipkan chart atau grafik-grafik. Kemudian ini ada pengaturan untuk header dan footer, pengaturan untuk nomor halaman. Kemudian ini ada text box kalau kita pengen menyisipkan di tengah-tengah gambar ada teks. Kemudian ini ada equation untuk penulisan rumus. Kemudian simbol, ini kalau simbol kita gunakan seperti ini karena tidak semuanya ya ada di keyboard. Makanya yang lain itu kita bisa gunakan atau ambil dari menu simbol ini. Oke. Di desain ini ada berbagai tema yang bisa kita gunakan template dari Microsoft. Jadi penulisannya kita sesuaikan dengan temanya. Kemudian ini ada pengaturan untuk warna, font. Kemudian ini kalau kita mau taruh watermark nih di belakang teks yang sudah kita letakkan di area kerja ini. Kemudian kita pengen kasih watermark di sini. Kemudian pengaturan untuk border. Selanjutnya untuk layout, ini ada pengaturan sangat penting. Jadi ini margin, pengaturan untuk layout halaman kita akan bahas kemudian. Nah ini untuk margin kita bisa atur di sini. Mau margin seperti apa, batas tepinya. Di sini ada bagian topnya, bagian atas, bagian bawah, bottom, left, kiri, right, kanan, dan seterusnya. Mau dibuat seperti apa lembar kerjanya. Kemudian ini orientation, mau dibuat portrait atau landscape. Kalau landscape jadinya seperti ini, kalau portrait dia yang memanjang ke bawah. Selanjutnya untuk size ukurannya ini kita bisa pilih mau letter A4, A3 atau sesuai keperluan gitu. Nah, kalau untuk kolom ini juga kita kalau untuk penulisan jurnal biasanya ada yang menggunakan di format penulisan 2 kolom. Contohnya seperti ini. Nah, ini bisa kelihatan nih. Berarti area teks yang akan kita tulis ini di bagian sini kemudian dipisahkan. Ini di ruler kita bisa lihat ini pisahkan. Jadi ada 2 bagian teks nanti. Seperti pengaturan layout di koran itu ada beberapa kolom. Nah, seperti itu. Selanjutnya untuk breaks ini nanti untuk memisahkan nih. Kalau kita mau bikin yang namanya penomoran halaman yang berbeda atau mungkin yang satu halaman itu landscape, yang satunya portrait. Nah, itu kita pasti akan manfaatkan ini breaks. Kemudian line number.
Ini hyphenation, kemudian ini pengaturan lain, ini kita gunakan kalau misalnya kita pengen atur nih posisinya, menyesuaikan halaman atau margin. Selanjutnya ini di reference kita juga akan gunakan ini. Pertama untuk pembuatan daftar isi. Nah, kita bisa gunakan ini template dari Microsoft Word juga. Kemudian ini untuk menyisipkan footnote, biasanya yang bagian di bawah halaman untuk sebagai keterangan lebih lanjut. Nah, kita bisa sisipkan footnote seperti itu. Kemudian selain itu ini ada insert citation. Nah, citasi itu kalau kita mengutip dari pendapat atau penelitian orang lain. Nah, kita bisa sisipkan citasi. Selanjutnya ini caption. Nah, kalau caption ini biasanya kita gunakan untuk membuat caption gambar atau caption tabel. Nah, kita bisa juga buat daftar gambar dan daftar tabelnya di situ. Oke, ini ada mark entry, mark citation. Kemudian ini mailings. Mailings juga kan kita bahas. Nah, ini pembuatan envelope, label, kemudian kita akan gunakan nih pemanfaatan email merge, mengambil file dari misalnya Microsoft Excel gitu, kita akan manfaatkan menu mailings ini. Kemudian untuk review, ini untuk pengecekan ya, grammar, kemudian ini untuk menghitung total kata, di bawah sini juga sebenarnya kalau kita mengetik, memasukkan teks semuanya, itu akan muncul jumlahnya di sini. Kemudian translate language, kemudian ini kalau kita mau revisi atau koreksi-koreksi contoh teks. Nah, kita akan berikan komentar dari sini supaya yang membaca itu bisa melihat, oh revisi kita ternyata ini. Nah, ini fungsinya juga. Komen, kemudian ini ada track change. Ini kalau misalnya kita ingin masukkan catatan, berikan catatan nih. Kemudian untuk di view, kita bisa atur nih tampilannya, mau web layout atau kalau yang seperti tampilan ini berarti tampilan untuk cetak ketika dicetak, print layout. Kemudian di sini kita bisa menampilkan di navigation pane yang ada di sebelah kiri. Nah, dan ruler juga mau horizontal atau vertikal bisa kita tampilkan. Ini untuk zoom in, zoom out, mau kita lihat split, mau dibagi enggak window-nya gitu. Kita susun tampilannya itu bisa di menu view. Oke, mungkin itu saja dulu untuk pengenalan menu-menu yang ada di dalam Microsoft Office Word. Selanjutnya kita akan belajar tentang bagaimana mengatur layout halaman. Oke, sampai jumpa di pertemuan selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.